bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Baik, yang pertama, di pertidaksamaan irasional ini kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, saya buat di sini bahwa pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat, nah ini ya, tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Maksudnya yang tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, kira-kira maksudnya seperti apa ya? Maksudnya seperti apa? Coba misalnya saya buatkan ada pertidaksamaan seperti ini. Akar dari 16x kuadrat ya lebih besar sama dengan 1. Nah, apakah ini pertidaksamaan irasional? Nah, kalau kita lihat tadi definisi yang di sini adalah tidak dapat ditarik keluar akarnya. Nah, ya, berarti lihat di sini 16x kuadrat. 16x kuadrat ini kan bisa kita tarik akarnya, yaitu apa? 4x. Berarti ini lebih besar sama dengan 1. Kalau begitu, ini bukanlah pertidaksamaan irasional, ya. Nah, kalau misalnya saya buat lagi begini. X akar 3 ya. X akar 3 lebih besar dari 3. Oke, apakah ini pertidaksamaan irasional? Nah, tetap kita harus memperhatikan pengertiannya tadi, ya, bahwa variabelnya berada di bawah tanda akar. Nah, di sini variabelnya X, dia tidak berada di bawah tanda akar. Kalau begitu, ini bukanlah merupakan pertidaksamaan irasional. Nah, kalau begitu pertidaksamaan irasional itu yang seperti apa contohnya? Nah, misalnya saya buat begini. 2 akar X ya lebih besar sama dengan 8. Kita perhatikan ini variabelnya di bawah tanda akar dan tidak dapat kita tarik akarnya. Kemudian kalau misalnya saya buat contoh lagi, akar dari X kurang 5 ya, X kurang 5 lebih kecil dari 20 misalnya. Nah, ini juga merupakan pertidaksamaan irasional karena variabelnya di bawah tanda akar dan kita tidak dapat menarik keluar akarnya. Oke, nah atau kita tidak dapat menarik keluar dari tanda akar. Nah, oke, jelas ya apa itu pertidaksamaan irasional. Baik, kita lanjut. Bahwa bentuk pertidaksamaan irasional itu ini ya, akar fx lebih kecil dari c. Tentu di sini nanti tidak harus selalu lebih kecil, bisa lebih kecil sama dengan, besar atau besar sama dengan ya. Yang kedua, ini akar fx lebih besar sama dengan akar gx. Sama saja, ini juga nanti tidak hanya lebih besar sama dengan, bisa lebih besar saja atau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Artinya bahwa yang kedua ini kiri dan kanan ya ada tanda akar. Yang ketiga, yang di sebelah kiri ada tanda akar, sedangkan yang di sebelah kanan tidak ada. Oke, itu beberapa bentuk dari pertidaksamaan irasional. Ya. Nah, di sini dengan syaratnya bahwa fx dan gx itu merupakan fungsi dalam variabel x. C ya, C yang ini ya. Ini itu adalah bilangan real. Kemudian fx dan gx. Maksudnya fx dan gx itu adalah fungsi yang berada di bawah tanda akar ini
haruslah terdefinisi. Kita harus ingat bahwa dia syarat yang di bawah tanda akar terdefinisi haruslah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, itu harus dipenuhi. Oke, baik. Kita lanjut. Bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional? Nah, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional digunakan sifat bilangan di bawah tanda akar dan sifat bilangan positif. Maksudnya di sini di bawah tanda akar ini, jadi kalau misalnya kan ada di sini akar dari fx. Tentu seperti yang tadi ya, yang slide sebelumnya, ini terdefinisi haruslah ya, akar fx itu terdefinisi haruslah fx lebih besar sama dengan 0. Nah, itu maksudnya. Di bawah tanda akar itu haruslah terdefinisi. Oke, kemudian kita juga menggunakan sifat bilangan positif. Baik, supaya lebih jelas kira-kira maksudnya seperti apa, kita bahas contoh soal berikut. Saya buat contoh soal yang pertama seperti ini. Ya. Tentukanlah nilai X dari akar ya. Akar 2X kurang 4 lebih kecil dari 2. Nah, kita lihat yang ini akar 2X kurang 4 ini ya, ini bernilai positif jika kita tarik akarnya. Karena sifat nilai suatu bilangan yang di bawah tanda akar itu kan haruslah lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kemudian 2 ini juga positif. Artinya bahwa kiri dan kanan positif. Berarti langkah pertama ini bisa kita kuadratkan kiri dan kanan. Nah, kalau kita kuadratkan ini maka kita akan mendapatkan 2X kurang 4 lebih kecil sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Kalau begitu 2X lebih kecil sama dengan 8. Atau X lebih kecil sama dengan 8/2. Atau ini hasilnya adalah 4. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa yang di dalam tanda akar yaitu 2X kurang 4 ya, haruslah lebih besar sama dengan 0. Ya, ingat sifat di bawah tanda akar supaya dia terdefinisi. Berarti 2X kalau ini kita lanjutkan lebih besar sama dengan 4. 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau kita sama-sama bagi 2, berarti X lebih besar dari 2. Nah, ini yang kedua. Kalau begitu, penyelesaian akhirnya adalah 1 iris 2. Artinya irisan dari penyelesaian yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, kalau kita gambarkan dalam satu garis bilangan ya, maka nanti langsung kita bisa dengan jelas melihat irisannya ya. Di sini tentunya adalah 2, di sini adalah 4 sesuai dengan penyelesaian yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah X lebih kecil sama dengan 4. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini tentu irisannya adalah yang ini. Begitu kan? Sehingga jawabannya ini adalah 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Inilah nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan tersebut. Oke, baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini kiri dan kanan ada tanda akar. Nah, sama
kalau ini kita tarik akarnya keluar, artinya kan harus positif. Ini juga positif. Berarti kiri dan kanan bernilai positif. Berarti bisa kita kuadratkan. Begitu kan? Nah, kalau kita kuadratkan, maka ini menjadi apa? X kuadrat, akarnya hilang ya. X kuadrat tambah 2X dikurangi dengan 8 lebih besar sama dengan. Nah, kalau dikuadratkan juga ini akarnya hilang. Kalau begitu kita kumpulkan semuanya ke sebelah kiri. X kuadrat tambah 2X kurang X, berarti tambah X. Kemudian minus 8 tambah 2, minus 6. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan, kita dapat X plus faktornya adalah 3 dikalikan dengan X kurang 2. Lebih besar sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya ini adalah minus 3. Pembuat nolnya ini adalah 2. Nah, kalau begitu kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Ya, nih berarti yang paling kecil ini minus 3, yang ini 2. Untuk menentukan tandanya kan sudah saya bahas di pertidaksamaan rasional bagaimana cara lebih cepat menentukan tanda positif negatifnya, yaitu kita cukup melihat koefisien X yang di sini dan koefisien X yang di sini. Kemudian kita kalikan tandanya, maka yang hasil perkaliannya nanti kita buat di sebelah kanan dulu ya. Masih ingat ya? Nah, koefisien X yang di sini positif, ini juga positif, berarti positif kali positif, berarti tanda sebelah kanan adalah positif. Kemudian X plus 2 ini X kurang 2 ini adalah berpangkat 1, artinya ganjil. Maka kalau dia ganjil, tandanya kan berubah ya. Kalau di sini positif, maka di sini akan negatif. Demikian halnya X plus 3 berpangkat ganjil, maka tandanya berubah. Karena ini lebih besar sama dengan 0, berarti yang kita ambil adalah yang bertanda positif. Ingat kembali ya, di pertidaksamaan rasional ini sudah saya bahas dan sudah sangat jelas di sana saya bahas ya. Oke, kalau begitu penyelesaiannya ini apa? X lebih kecil sama dengan minus 3 atau begitu kan? Atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini baru yang pertama. Nah, dengan cara yang sama seperti soal yang sebelumnya, yang kedua adalah yang di bawah tanda akar ya, yaitu X kuadrat plus gitu kan? 2X kurang 8 haruslah lebih besar sama dengan 0. Ya, begitu juga nanti yang ini X kurang 2 ya. Nah, kalau begitu ini kita faktorkan X plus 4 dikalikan dengan X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Pembuat nolnya ini adalah minus 4, yang ini adalah 2. Kalau kita tetap gambar garis bilangan, berarti yang paling kecil kan nilainya adalah minus 4, kemudian yang ini adalah 2. Koefisien X di sini positif, berarti tanda paling kanan positif. Karena masing-masing berpangkat ganjil, maka tandanya berubah-ubah. Ini memakai tanda lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Begitu kan? Sehingga penyelesaian dari sini adalah X lebih kecil sama dengan minus 4 atau X lebih besar sama dengan 2. Oke, itu syarat yang tanda akar yang di sebelah kiri. Syarat tanda akar yang di sebelah kanan apa? Ya, ini X kurang 2. Saya tulis ya. X kurang 2 haruslah lebih besar sama dengan
0. Sehingga X lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti yang ini adalah yang kedua, yang ini adalah yang ketiga. Maka penyelesaian 1, 2, dan 3 kita gambarkan dalam satu garis bilangan, sehingga nanti nilai X yang memenuhi adalah haruslah irisan 1, 2, dan 3. Oke, kalau kita lihat penyelesaian yang pertama tadi adalah ada bilangan minus 3. Kemudian 2. Nah, penyelesaian yang kedua ada minus 4. Berarti di sini minus 4-nya. Kemudian ada 2, yang ini tetap 2 ya. Nah, dari sini juga 2. Oke, berarti udah sekali aja kita tulis. Nah, sekarang kita mau mencari irisannya. Yang pertama tadi adalah X yang ini ya. Yang pertama ini ya. X lebih kecil minus 3. Ke sini. Kemudian X lebih besar dari 2. Yang kedua, penyelesaian kedua. X kecil minus 4. Oke. Berarti ke sini, kemudian X besar dari 2 ke sini, begitu kan? Nah, yang ketiga ya, syarat yang ketiga adalah X lebih besar dari 2, yang ini, sehingga irisan dari 1, 2, dan 3 adalah yang ini, yaitu X lebih besar sama dengan 2. Jadi itulah nilai X yang memenuhi. Oke, baik, kita bahas soal lain supaya lebih paham lagi. Ini soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah akar 2X kurang 1 per X kurang 2 lebih besar sama dengan 2. Ini di bawah tanda akar. Nah, kalau begitu tadi kan sudah saya katakan sebelumnya ya, di soal-soal sebelumnya, bahwa penarikan akar yang di bawah tanda akar itu adalah positif. Ini positif. Oke, berarti ini juga positif. Nah, kalau begitu ya, kiri kanan kan sama-sama positif. Nah, kalau begitu ini bisa ya, karena sama-sama positif, yang ini juga yang ini positif ya. Nah, berarti ini bisa saya tulis di sini 2X kurang 1 kali kita kalikan silang lebih besar dari 2 akar X kurang 2. Kenapa? Karena akar X kurang 2 ini penarikan akarnya kan positif. Maka bisa kita kali silang. Dengan catatan bahwa X tidak boleh sama dengan 2. Begitu kan? Oke. Nah, kalau begitu, kita lihat. Sekarang yang ini ada akar di kiri, ada akar di kanan, berarti sama seperti contoh soal yang kedua. Begitu kan? Nah, jadi cara kerjanya adalah sama seperti contoh soal yang kedua. Berarti kita kuadratkan kiri kanan. Ya. Nah, coba ini tetap kita kerjakan saja ya supaya lebih paham. Jadi sebenarnya sama dengan contoh soal 2 tadi. Kalau kita kuadratkan ini adalah 2X kurang 1 lebih besar sama dengan yang ini 4 kali gitu X kurang 2. Kalau kita lanjutkan 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 4X dikurangi dengan 8. Kalau kita pindahkan variabel yang ada variabelnya ke kiri, berarti 2X kurang 4X ya. 2X kurang 4X itu adalah minus 2X.
X lebih besar sama dengan, yang ini kita pindahkan, minus 8 tambah 1 ya, minus 7. Nah, ini ingat kita tidak bisa langsung bagi ya, karena koefisien X-nya negatif, berarti kita positifkan dulu dengan cara kalikan dengan negatif 1. Ingat, kalau dikalikan dengan negatif 1, tanda pertidaksamaan berubah. Nah, berarti ini adalah X lebih kecil sama dengan 7/2. Ini yang pertama. Oke, nah yang kedua ya, yang kedua tentu kita harus memperhatikan yang di bawah tanda akar. Yang di bawah tanda akar yang di sebelah kiri itu apa? 2x kurang 1 harus besar sama dengan 0. Sehingga ini adalah 2x lebih besar sama dengan 1. Berarti X lebih besar sama dengan setengah. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, yang di bawah tanda akar yang di sebelah kanan. Yang ini tadi ya, sebelum kita kuadratkan ya. Berarti X kurang 2, hati-hati ini tidak lebih besar sama dengan. Karena di sini kan syaratnya X-nya tidak boleh 2. Ingat ya, ini kenapa tidak boleh X-nya 2? Oke, penyebut ya, yang mengakibatkan dia per 0. Sehingga yang ini tidak memakai tanda sama dengan, maka ini hanya X kurang 2 lebih besar dari 0. Maka dari sini kalau kita lanjut, X lebih besar dari 0. Oke, sudah dapat. Kalau sorry ya, ini bukan X lebih besar dari 0 karena kita pindahkan yang ke sini. Jadi 2. Jadi ini adalah yang ketiga. Nah, penyelesaian akhirnya adalah kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Berarti kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, maka yang paling kecil bilangannya berapa? Ini ya, setengah. Oke. Kemudian berapa? 2. Kemudian 7/2 atau 3,5 ya. 7/2. Nah, tinggal kita gambarkan saja. Yang pertama, lebih kecil dari 7/2 ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua X lebih besar dari setengah. Nah, kemudian yang ketiga X lebih kecil ya dari 2. Berarti ke sini. Nah, ini sengaja saya buat berbeda warna, jadi kita bisa lihat ya irisannya itu adalah yang warnanya, jenis warnanya 3 ini. Oke, begitu kan? Oh sorry ya, ini tadi lebih besar dari 2, maaf. Yang ketiga ini ya, maaf. X lebih besar dari 2 itu adalah ke kanan ya. Maaf, saya ganti. Berarti yang ini ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat yang warnanya 3 jenis yang ini ya. Nah, oke, kalau begitu penyelesaiannya apa? 2. Ingat 2-nya ini tidak pakai tanda sama dengan. Berarti 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 7/2. Karena 7/2 tadi yang ini pakai tanda sama dengan. Maka itu dia penyelesaiannya. Oke, bisa memahami ya? Baik, saya bahas lagi contoh soal yang lain ya. Nah, kalau kita lihat contoh soal yang lain ini adalah di sebelah kiri ada akar, di sebelah kanan tidak. Nah, kalau kita perhatikan ya, kan penarikan akar dari sini kan positif. Oke, berarti di sebelah kiri positif. Tetapi yang di sebelah kanan ini kita tidak tahu apakah bernilai positif atau negatif, tergantung pada nilai X ini. Nah, karena kita tidak tahu X kurang 2 itu bernilai positif atau negatif, maka harus kita buat kemungkinannya. Yang pertama,
bahwa X kurang 2 itu bisa bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Atau dengan kata lain, X lebih kecil dari 2. Kalau X kurang 2 ini bernilai negatif, ya, atau coba ini saya tulis di sini ya supaya lebih paham lagi. Kalau yang ini tadi adalah 3x plus 4. Nah, ini besar sama dengan x kurang 2. Nah, yang ini bernilai positif, sedangkan yang ini bernilai negatif. Oke, tentu ini karena bilangan positif kan pastilah lebih besar dari bilangan negatif kan? Karena kita andaikan tadi x kurang 2 itu negatif. Ya, lebih besar. Tentu lebih besar untuk semua, ya, untuk semua nilai x. Begitu kan? Nah, kemudian kita perhatikan tetap bahwa yang di bawah tanda akar terdefinisi haruslah, ya, ini 3x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Sehingga 3x lebih besar sama dengan minus 4. Gitu kan? X lebih besar sama dengan minus 4 per 3. Nah, kalau begitu penyelesaian dari sini, ya, supaya lebih jelas nanti irisannya, kita gambarkan aja garis bilangan. Penyelesaian dari sini yang pertama adalah minus 4 per 3 ya, yang lebih kecil ya. Kemudian 2. Nah, dari sini kan semua bilangan, semua nilai x ya, untuk berlaku untuk semua nilai x, atau dengan kata lain selalu benar untuk semua x. Sehingga kalau kita cari irisannya, yang pertama tadi adalah lebih kecil dari 2. Yang ini. Sedangkan ini lebih besar dari minus 4 per 3 ke sini. Nah, irisannya tentu ini. Berarti minus 4 per 3 lebih kecil sama dengan, pakai sama dengan ya, X lebih kecil dari 2. 2 tidak pakai sama dengan. Nah, ini pengandaian untuk X kurang 2 bernilai negatif. Bagaimana kalau kita andaikan, ya, kalau kita andaikan X kurang 2-nya lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X lebih besar sama dengan 2. Berarti kalau kita andaikan yang ini adalah positif, berarti kiri dan kanan sudah bernilai positif. Yang ini 3x plus 4 lebih besar dari x kurang 2. Sama-sama sudah bernilai positif. Berarti bisa kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, tentu ini adalah akarnya habis, hilang. Ya. Kalau ini kita kuadratkan, berarti x kuadrat dikurangi 4x plus 4. Nah, kalau semua saya pindahkan ke kanan, ini kan 0. Kalau ke kanan ya, ini x kuadrat. Sedangkan yang ini ke sini jadinya adalah min 7x. Ini ke sini habis kan? Atau ini kan sama saja, x kuadrat kurang 7x lebih kecil dari 0. Kalau ini kita faktorkan, berarti x kali x kurang 7 lebih kecil dari 0. Nah, pembuat nolnya dari sini adalah 0, dari sini adalah 7. Berarti kalau kita gambarkan garis bilangan penyelesaiannya, yang ini adalah 0, yang ini 7. Kita lihat koefisien X di sini adalah positif. Begitu kan? Di sini juga positif. Berarti tanda yang paling kanan ini positif. Karena berpangkat ganjil, berarti tandanya berubah-ubah. Karena dia lebih kecil, berarti kita ambil yang negatif. Begitu kan ya? Nah, berarti penyelesaiannya dari sini apa?
penyelesaiannya dari sini adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7. Nah, itu kita mengkuadratkan kiri kanan. Tentu kita tidak boleh lupa bahwa syarat yang di bawah tanda akar ya itu tetap harus kita perhatikan, yaitu syarat yang di bawah tanda akar adalah 3x plus 4 haruslah lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini 3x lebih besar sama dengan minus 4. Atau X lebih besar sama dengan minus 4 per 3. Nah, berarti penyelesaian dari sini kalau kita gambarkan dalam satu garis bilangan berarti harus irisannya. Ya, haruslah irisannya. Berarti kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan yang mana yang paling kecil di sini? Minus 4 per 3 ya. Yang ini ya. Minus 4 per 3. Kemudian yang ini ya. 0. Kemudian jangan lupa ya yang ini 2 ya. Karena tadi lebih besar sama dengan 2. Sini 2. Kemudian yang terakhir adalah 7. Ya. Jadi kalau saya ulangi, ini syarat pertama tadi, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Berarti harus irisan ketiga-tiganya. Kalau begitu, kalau kita tentukan arahnya, X lebih besar dari 2 ke sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 0 sampai 7. Nah ini. Begitu kan? Nah, terus yang ketiga, ya saya buat beda warnanya, lebih besar dari minus 4 per 3. Berarti kalau kita perhatikan di sini, yang mana irisannya? Tentu irisannya adalah yang ini. Ya kan? Nah, berarti ini adalah 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7. Nah, kalau soal seperti ini kita harus hati-hati. Ini penyelesaian dari syarat pertama tadi ini. Yaitu dengan kita andaikan ruas kanannya itu negatif. Kemudian penyelesaian dari pengandaian yang ruas kanannya adalah positif yang ini. Nah, ya kalau ini saya buat yang kedua. Nah, penyelesaian akhirnya haruslah 1 gabung 2. Jadi penyelesaian yang pertama kita gabungkan dengan penyelesaian yang kedua. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, ya ini. Oke, yang pertama tadi ada bilangan minus 4 per 3. Jadi saya tuliskan di sini minus 4 per 3. Kemudian 2. Nah, di sini juga ada 2. Terus 7. Oke, yang pertama minus 4 per 3 sampai 2. Berarti saya gambarkan. Minus 4 per 3 sampai dengan 2. Ini. Kemudian yang kedua, yaitu yang ini. Dari 2 sampai dengan 7. Kalau ini. Nah, ini kita gabungkan. Kalau ini kita gabungkan tentu kan jadi semuanya ini. Ya. Nah, berarti penyelesaian akhirnya adalah tinggal lihat dia angkanya minus 4 per 3 ya, lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7. Jadi inilah dia penyelesaiannya. Oke, bisa ya? Gimana? Bisa memahami? Mudah-mudahan ya. Nah, sebenarnya di sini saya buat ada satu contoh soal lagi, ya, satu contoh soal lagi. Tetapi yang ini saya tinggalkan saja sebagai latihan untuk kalian. Cara kerjanya, ya, cara kerja yang pertama ini tinggal kuadratkan saja
kiri dan kanan. Ya. Kemudian setelah nanti kalian kuadratkan, nanti bentuk atau hasil setelah kalian kuadratkan itu nanti bentuknya akan sama seperti yang ini, soal ini. Sehingga nanti cara kerjanya buat atau lanjutkan seperti soal ini. Ya. Jadi langkah pertama kuadratkan saja dulu. Nah, kemudian nanti hasil dari pengkuadratan itu bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, silakan dicoba ya. Nanti kalau kalau udah dicoba terus kurang paham, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, baik, sampai di sini pembahasan soal kita untuk hari ini. Semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.